Aktif di Golkar berarti ya, termasuk Ya, dengan di kelompok pengajian ya Al-Hidayah. Ya, Al-Hidayah saya jadi pengurus. Oh, pengurus. Gitu, ya. Pernah jadi sekretaris 2 periode, kemudian jadi apa itu ketua juga lama. Setelah dari itu aktif di mana lagi Bu? Dulu ya, daya jayanya P4 itu bahkan saya sempat jadi peserta simulasi. Nah itu maksudnya untuk gimana supaya masyarakat itu lebih paham disimulasikan. Nah kebetulan saya juga pernah dibawa ke Surabaya ke provinsi yang simulasi apa namanya itu, yang sekaligus buat apa sekaligus itu loh, dadaan itu sempat dapat juara 2. Kayak dulu itu ada acara kelompok pencapir. Kelompok pencapir betul. Kelompok pencapir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Nina Adi Maulana dalam acara Traveling Podcast Pak Guru Nina. Hari ini saya bersama dengan salah seorang yang sangat spesial bagi saya, khususnya saya sebagai Ketua Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama Desa Pacar Peluk yang selama ini bersama-sama bergerak, berkhidmat, bersinergi dalam kemaslahatan. Beliau adalah Bunda Eti Sumarni MS. Assalamualaikum Bunda. Bagaimana Bunda kabar jenengan? Alhamdulillah baik-baik Ustaz. Alhamdulillah sehat-sehat Ibu. Alhamdulillah sehat-sehat. Oke, Bunda, jenengan mulai aktif atau berinteraksi dengan organisasi kemasyarakatan itu mulai kapan? Kalau dulu masih ASN itu saya organisasinya ya ikut negara ya, misalnya fungsi keimangan negara bendino setiap bulan, kok saya nggak ikut. Dulu itu tahun 71 itu jaya-jayanya Golkar. Jadi terpaksa saya ya ke Golkar. Kemudian untuk organisasi perempuan, Golkar itu jenengan menjadi pengurus atau menjadi apa? Kalau Golkar itu saya pernah jadi jurkam. Dulu itu memang gitu ya Bi. Jadi ASN itu memang ya harus patuh. Mau nggak mau ya, walaupun hati kita gimana. Gini, maksudnya pada waktu itu memang ada apa ya? Ada semacam keharusan. Iya, keharusan gitu ya. Walaupun tidak ada keharusan, tapi kalau setiap pertemuan terus pimpinan kita ngomong gitu. Iya. Kan yang semuanya kan orang kaya, ngapain kok gak mau ke golongan kaya? Saya ya mau gak mau. Kemudian berarti kan di Golkar berarti bukan di kepengurusannya dia? Bukan. Hanya di juru kampanye. Ya, di juru kampanye. Jadi itu ketika mungkin 5 tahunan sekali, ketika ada menjelang atau musim-musim pemilu gitu ya Bu ya. Dan kebetulan waktu itu kan juga jaya-jayanya P4. Oh iya, penataran P4. Jenengan menjadi penatar ya? Saya menjadi habis saya ditatar dulu, kemudian baru saya yang menjadi penatar. Menata di mana saja Bu? Di sana pucuk apa Balungsari ya? Nah, di Balungsari, kemudian di sini Pacar Peluk, kemudian di Sidomulyo, terus di Sidomulyo apa di mana gitu. Seingat saya dulu penataran P4 itu kan umum gitu ya, warga. Iya, warga. Seingat saya seperti itu. Rumah mbak saya gitu. Dulu seingat saya pernah dijadikan tempat untuk penataran P4 kalau nggak salah. Di Gedung Rejo saya juga. Kalau dulu jenengan yang natar warga atau natar kelompok pegawai atau bagaimana? Enggak. Dulu itu kan pokoknya di satu desa itu sudah dipilih. Ini saya masih ingat itu sebelum apa namanya itu. Ya, itu kemudian ada pemudanya, ada orang tua, itu semua jadi desa itu yang. Oh iya, itu berapa hari dulu penataran? Lama dulu. Kalau saya yang ditatar itu 15 hari, kemudian kalau untuk yang warga kalau nggak salah 1 minggu apa hari gitu kan. Iya. Tahun berapa itu?
tahun berapa itu saya mulai jadi pegawai kok. Jadi Saya pegawai kan diharuskan punya sertifikat betul. gitu. Iya, iya. Saya sempat mengalami penataran waktu di SD Pacar dulu. Saya kan alumnus SD Negeri Pacar Blok 2. Iya. Penataran. Oh, kalau saya malah cerdas-cerdas P4. Saya kalau nggak salah dulu itu juara Bu untuk cerdas cermat P4 itu. Saya dengan SDN Kedung Rejo itu yang sekarang jadi Pak Tony itu, Pak Guru Tony itu dulu saingan dengan saya ketika cerdas cermat P4 kalau nggak salah seperti itu. Ya. Aktif di Golkar berarti ya, termasuk ya, dengan di kelompok pengajiannya Al-Hidayah. Ya, Al-Hidayah saya jadi pengurus. Oh, pengurus. Ya. Pernah jadi sekretaris 2 periode, kemudian jadi apa itu ketua juga lama. Setelah dari itu aktif di mana lagi Bu? Dulu ya, daya jayanya P4 itu bahkan saya sempat jadi peserta simulasi. Nah itu maksudnya untuk gimana supaya masyarakat itu lebih paham disimulasikan. Nah kebetulan saya juga pernah dibawa ke Surabaya ke provinsi yang simulasi apa namanya yang sekaligus buat apa sekaligus itu loh, dadaan itu sempat dapat juara 2. Kayak dulu itu ada acara kelom pencapir. Nah, kelom pencapir betul. Kelom pencapir. Nah saya ini tukang buat dalil. Apa judulnya apa, temanya apa, kemudian saya ganti cabutnya. Iya. Tukang dalil. Apa itu judul itu? Kelompok pendengar pembaca filsafat kalau nggak salah seperti itu. Itu menjadi acaranya TVRI pada waktu itu. Itu zaman-zaman TVRI masih ada, masih hanya satu-satunya televisi pada waktu itu. Ya, dengan petani seperti itu. Kemudian Bu, selain organisasi yang berafiliasi kepada Golkar, kemudian bagaimana perjumpaan Ibu dengan organisasi yang berada dalam naungan NU? Nah, itu kalau itu lewatnya ya lewat misalnya ada pengajian saya ngikut, tapi saya masih belum mau jadi pengurus. Kan istilahnya wong berkumpul gak ro apa-apa dari pengurus ya, saya ngikut pengajian kemana saya ikut, gitu. Sehingga saya ketemu dengan orang-orang yang Itu kalau jenengan aktif di Muslimat mulai tahun berapa Bu? Kalau aktif di Muslimat ya setelah Golkar dulu. Berarti 98 ya, 98 itu kan reformasi. Ya, pasca 98 itu jenengan aktif di Muslimat di ranting ini atau di PAC? Enggak, di ranting saja, cuma tapi saya belum jadi pengurus. Pengurusnya masih Zulaiha itu. Kemudian saya ngajar di PPK sudah langsung digeruduk oleh pengurus dari anak cabang. Gelem gak gelem sama tak gelem gitu. Padahal langsung saya dilantik di masjid. Ya karena memang apa itu ya ngopeni organisasi semacam ini kan butuh orang yang enteng. Ada ketuanya, tapi kalau sekretarisnya agak gerak. Seperti itu. Jadi memang butuh entengan dan ya yang sudah terbiasa dengan organisasi. Jadi saya ya pengalaman di Al-Hidayah itu. Betul. Desa mana yang mau ditempati saya langsung datang ke situ. Saya minta waktu, kemudian kepala desanya mengizinkan untuk harinya, terserah. Nanti saya ikut. Coba desa itu cuma menyediakan tempat, terus kita yang biayanya. Seperti itu Bu ya. Itu sampai sekarang Bu ya. Dan alhamdulillah Bu, saya juga sampaikan ke banyak khalayak ya. Orang-orang ketika melihat dinamika keluarga besar NU Pacar Blok itu kan seringkali yang dilihat adalah saya. Saya yang dilihat salah. Saya sampaikan enggak. Saya ibaratnya hanya meramu, mengemas ya. Kalau tidak ada support dari orang seperti Bunda, kemudian teman-teman kader-kader muda seperti relawan-relawan yang bergerak bersama, mustahil kita bisa seperti itu. Makanya luar biasa Bu ya. Makanya saya pengen
semoga Allah tetap memberi jenengan kesehatan sampai dengan kita bisa semaksimal mungkin lah. Ya. Saya itu gini loh, Kak. Saya itu orangnya gak teko. Seperti pengurus muslimat anak cabang, saya kan bukan pengurus. Iya. Yang pengurusnya seperti Bu Fatimah, ada pada waktu ada pengajian kubro, terus orang yang datang itu beribu-ribu. Iya. Bu, gak aneh semua mbak Bu, sama lagi. Kok saya sih, ya saya terpaksa naik, mewakili pengurus sampai sekarang begitu. Nah kebetulan saya juga di IPLI itu kan jurusan dakwah bidangnya. Ya itu sudah katut. Ayo kebone. Kan yo ini bidang dakwah yo sampean kudu katut di bareng. Alhamdulillah ya muga-muga saya bisa. Nggih. Ya, semoga tetap bisa yang paling penting lagi ya tetap sehat Bu, kemudian entengannya tetap Bu. Karena apa? Kami yang muda-muda itu kalau tidak disupport oleh pribadi-pribadi entengan seperti jenengan dan teman-teman yang lainnya ya sulit ya. Apalagi kan kita tahu bahwasanya kita gerak ini kan gerak sosial. Iya betul, gak ada apa-apanya. Iya, kalau kemudian orang hanya mencari itu apa sih menurut itu? Ya kayak apa? Iya. Ya kan enggak itu tapi kan ketika kita bisa memberikan bisa manfaat pada orang lain kan betul. Itu merasa ada marem gitu. Ada puas ya. Betul. Oh, aku ditanggokno. Seperti itu. Iya. Memang kayaknya ya memang harusnya seperti itu. Rasulullah kan juga menyatakan khairun nasi kan enggak ada apa-apanya. Iya Bu. Iya. Bu, di sisa-sisa kita kan tidak tahu kalau usia itu kan memang rahasia. Rahasia Allah. Kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Bambang Suirman. Pak Bambang Soros semoga jangan husnul khotimah. Husnul khotimah itu bukan berarti enggak mengakhiri jabatan dengan baik, memberikan kemaslahatan yang baik seperti itu. Sebenarnya kalau jenengan tuh yang seandainya itu selama masih kuat, masih bisa, kira-kira apa itu yang perlu atau yang masih ingin jenengan lakukan? Saya itu pengen masa anak-anak muda sekarang itu, karena kalau dilihat dari kenyataan ya, anak-anak sekarang itu kalau misalnya jangan begitu, loh kok kayaknya seperti disuruh. Nah maksud saya bisa merubah anak-anak sedikit demi sedikit jadi anak-anak yang baik gitu. Nah itu kepinginan saya, tapi ya memang semua itu kalau belum dapat hidayah ya gak bisa berubah. Betul. Memang dakwah itu kan hanya mengajak, kita tidak bisa maksa-maksa. Kalau ada yang ikut ya alhamdulillah, kalau nggak ada ya nggak boleh mangkal aja, dibatin aja. Kepada anaknya sendiri seperti itu, kita tidak bisa memaksa seperti itu. Iya, anak punya jalan sendiri, kita hanya bisa ibaratnya mengarahkan, memfasilitasi. Lebih-lebih dakwah kepada orang lain. Iya. Kecuali kalau kemudian beriringan dengan hidayah Allah, ayo bareng-bareng. Tapi ya alhamdulillah yang tak ajak itu semuanya. Terus aku jadi bunda, seperti itu. Besok ada pengajian di sini, ya ngikut. Besok ada pengajian di sini, ya ngikut. Sampai saya itu melok otak, gak mikir kendaraan. Iya. Dulu seingat saya ibu jenengan juga aktif ya. Ya, mungkin saya ini jadi turunan wong aja. Iya. Mungkin saya ini seperti ibu saya. Seingat saya dulu Bu Haja Siti Romla itu. Ini menarik lagi ya. Bu Haja Siti Romla itu dikenal orang dengan kaji TV, Mbak Kaji TV. Coba dijelaskan Bu. Alhamdulillah sebetulnya yang nyebut kaji TV itu bukan orang sekitar sini. Ya, itu yang menyebutkan itu orang-orang yang beli pari, Mujang itu seperti Pak Marlim, Pak Setu itu orang dari Sumbragung. Kebetulan barat ini Mbak Kaji Sakur, Mbak Kaji Mariam, Kaji Iksan, Kaji Toyib, orang yang nak di Pak kaji siapa? Pokoknya kaji TV ya. Kaji sing duwe TV. Ya, kaji yang lainnya belum.
Itu tahun 73 dari tidak salah. Bu Haji TV, Bu Haja TV, Bu Haja Siti Romlan itu petani Bu. Iya petani tus. Saya ombok Bu. Ombok potek bau kiwo. Ya cukup lah kan. Nggih. Seingat saya memang dulu seperti itu. Jadi apa ya, warga Pacapelur itu yang apa ya, sudah haji rata-rata ya wis sing sawah. Seperti mbah saya gitu. Termasuk mbah saya, Mbah Syukur, Mbah Khadijah atau Mbah Khadijah itu bareng sama ibu saya. Mbah Syukur kali Mbah Pon itu iya bareng. Ketika haji. Iya ketika haji. Jenengan sempat tahu maksudnya? Iya tahu. Maksudnya nganternya itu? Iya. Nganternya kemana? Ke Sukoilo. Pada waktu itu kan belum, masa sudah ada pesawat? Mana kapal itu loh, Muara Kerembangan, mana itu? Dulu kan nggak boleh kan masuk Tanjung Perak, pelabuhan Tanjung Perak. Gitu kok ya. Kan berangkat dari sini kan sudah nggak boleh keluarga ke sana, kan nggak boleh. Nganternya hanya di Jombang. Iya, nganter di Jombang seperti itu. Mungkin. Terus apa itu kapal, tapi 3 bulan. Malah puasa itu di kapal. Berarti kembali lagi Mbak Haji TV niku sebenarnya panggilannya tukang nguyang. Nggih. Akhirnya populer sampai beliau kabundut. Iya. Kaji ada teman haji yang Bu Halimah ke Tunggujo. Oh nggih. Nah, itu kan ke sini. Terus aku nanya, Bu Kaji, Siti Romlan itu, Bu Kaji Siti Romlan. Oh, makanya di TV nih Kuta. Itu baru tahu. Nah, terus di sini tanyakan, kok itu mlebu TV tadi? Itu saya dengar dulu. Dia mboten kok enten lho ceritane. Nguyang iku mergo kiwa teng kaji. Dadi nek bedakno iku kaji sing duwe TV, mangkane aku lagi telu kaji TV. Tak pikir awakmu mlebu TV. Iyalah itu sebutannya orang sing nguyang. Nggih. Saya ingat Bu, jadi dulu Mbak Syukur, Mbak Khadijah itu kan ikut jamaah thariqat kan. Jadi ketika khusus siang, nggih, seingat saya itu ibu jenengan iku sing bagian obrak-obrak. Ya sampai usianya seperti saya itu masih ke Pasuruan, ke Bandung, dia cari mobil. Seingat saya loh sayang Bu, pada waktu itu di depannya itu pertigaan itu kan Haji sih Bu, nggak ada mobil itu Bu. Mbak Kaji Mukti. Iya, Pak Haji Gilis. Nek Haji Mukti kalau nggak gitu apa Bu? Haji Gilis gitu. Iya, itu kan. Nek Haji Gilis nopo Bu? Nek Bu kok iso dadi Haji Gilis niku nopo Bu? Ada ceritanya mboten Bu? Namanya itu Pak Haji Gilis. Mukti itu panggilan hajinya. Oh Allah, sebelum haji namanya memang Gilis. Gilis ketika haji ganti Mukti ya. Seingat saya beliau itu punya station, mobil station. Nek gak salah nggih. Kalau salah. Terus istrinya Pak Haji Gilis itu kan cara nek saiki soketnya ibu saya. Jadi kemana-mana itu pakai baju kembar. Orang dulu itu gitu kan. Pakai sepeda pancal ke pelosok. Itu bertiga sama Pak Tasiyah, warung depan situ warung sate. Ada sate kambing gitu. Tembut Ibu. Di depan nih Pak Soli. Karangan yang di sini. Dulu karangannya. Kalau boten mengalami itu. Foto bertiga itu baju putih ada tenda-tendanya bertiga ya bawa sepeda semua. Kalau abang jenengan Pak Haji Syafi'i, Pak Musin itu juga ikut jamaah thariqah Bu? Iya. Cuma saya ingat saya yang paling aktif Ibu ya. Iya. Apa saya itu kan kalau di dekat-dekat sini, kalau misalnya sampai ke Pasuruan, enggak pernah ya jarang-jarang. Seingat saya pokoknya dulu itu bagian ubia-ubia, kendaraan. Motor. Seperti itu. Sekarang nih
Nurun. Nurun Ya mungkin jenengan. saja ya tukang obrak-obrak. Nggih. Ya Bu, kon obral-obral perkara sing apik kok. Nggih. Seperti Ngajak-ngajak kan mungkin takziah yang jauh tuh kemana, ayo untuk kita. Barusan kemarin ke Pati itu kan juga saya, maunya saya ditilap. Katanya habis vaksin loh, vaksin terus kena apa? Ayo bukan. Ya semua itu kan harus ada samin. Betul. Si obrak-obrak orang ngaji kemana-kemana itu kita harus punya uang. Betul. Kendaraannya gimana? Iya. Nanti kalau orang-orang yang biasa bilang, Bu aku urus ya diterima. Nah, ya nggak apa-apa. Memang apa ya? Betul. Jadi memang kita, makanya saya sampaikan kepada anak saya, kepada murid saya, sampai yo jadi wong sugih. Harapan saya apa? Ya sugih yo, tapi penting sing solid. Karena apa? Kalau iso macem-macem. Iya. Solid dong kowe kepen gak sugih, gak iso apa-apa iso nek ndonga tok. Padahal kita itu pengen berbuat masalah. Ya, yo apik dari wong solid. Tapi ketika didukung dengan kemampuan, ya materi kan lebih jos. Semboto gitu mungkin. Ya betul. Lah ya tau ngomong kan ya. Misalnya kita ngajak-ngajak tuh, nanti kendaraannya beres. Bisa gitu kan lebih baik. Makanya pemirsa, kenapa salah satu di antara rahasia NIK Lazisnu Desa Pacar Teluk itu bendaharanya itu saya milik kepada Bunda Eti. Itu salah satunya seperti itu. Saya pengennya adalah ini urusan uang, maka yang dipilih ya sosok yang kemudian setidak-tidaknya sudah selesai lah urusannya. Ya, sudah selesai lah urusannya seperti itu. Ya. Bagaimana Bu jenengan Bu? Suka duka Bu jenengan berinteraksi dengan kami dalam payung keluarga besar Nahdlatul Ulama, baik melalui Muslimat atau melalui Lazisnu. Selama ini bagaimana Bu jenengan Bu? Ya selama ini saya sih nggak pernah mikir kan. Karena wong yang diajak ya mau. Kalau kita bilang begini ya banyak yang dukung. Akhirnya ya saya senang gitu aja. Ngaji kemana-mana. Ayo misalnya ada bencana alam ya ayo kita gotong bersama. Terus karena di sini Uji sudah punya uang ya kita nyumbang dan iya. Akhirnya di hati itu senang sehingga saya yo amin. Iya. Mungkin karena itulah Bu kita bisa apa ya tetap aktif eksis hingga saat ini. Iya. Meskipun ya apa? Meskipun dalam tanda petik mudah-mudahan fluktuatif, tapi wajar-wajar saja. Saya katakan ya tidak apa-apa namanya ini adalah kegiatan sosial, dinamika wajar, pasang surut aja yang penting kita tetap bisa menghadirkan ke masyarakat. Iya, makanya seperti sekarang Ugis itu barisan segini. No, lah Pak awakmu tambah melorot cenduk tak suruh kapok. Bareng kau berbun ya. Aku tuh gak butuh duit. Aku butuh laporannya dapat berapa terus keluarnya kemana. Itu toh. Lah tadi juga ada Bu Utami. Lah gak cocok kan Kabu sama nenek opo-opo piye. Maksudnya nenek opo-opo. Bunang saya ini loh namanya udah tua. Bunang dipanggil oleh Allah sehingga anak saya gak tahu catatan. Saya punya hutang, saya khawatirnya gitu. Tapi ya insya Allah mudah-mudahan saya gak punya hutang. Kalau ada apa-apa selalu dulu kok. Iya. Ya Bu, yang penting pokoknya kita tetap maslahat, tetap bergerak. Ya walaupun tidak besar, tapi ya tetap bisa. Setidak-tidaknya kita bisa memberi kemanfaatan pada yang terdekat. Setidaknya terdekat. Ya ngapain kita harus kemudian bicara besar tapi ternyata kenyataannya nggak ada. Iya, atau tidak bisa dirasakan manfaatnya kepada yang lain. Saya malah sekarang gini berpikirnya setelah ini kan saya tidak mesti terus seperti ini. Harus ada regenerasi. Saya sudah ngomong kepada anak-anak ada Rulam, ada Ivan, ada Mas Dayat saya sampaikan. Setelah ini saya kudu siap-siap jadi pengurus NU. Pengurus NU gak apa-apa, nom gitu ya. Gak apa-apa, aku tak nek nanti dipercaya ya aku Surya baik gitu loh ya. Gak apa-apa. Karena apa? Ya biar
apa ya, biar apa ya, makin geraknya makin aktif dibandingkan dengan kalau kita harus paksakan pengurus NU harus yang sudah apa ya, yang sudah tua. Dulu sebelum jenengan. Lah nggak jalan. Nggak apa-apa wes nanti bergerak ini kan karena iya. masih muda. Mungkin. Makanya pulang menyampaikan, Gul, saya merancang Bu, anak-anak itu nanti setelah ini saya ikutkan PKPNU atau Madrasah Kader NU untuk persiapan. Jadi mereka kan sudah mengerti organisasi. Kalau sedangkan kalau pengurus NU itu orang-orang taruhlah seatas atau seusia orang tua saya, mereka tidak berlatar belakang organisasi, ya akhirnya ya nggak bisa jalan seperti itu. Makanya saya sampaikan, alhamdulillah kok Gulam dan yang lainnya itu bisa menerima gagasannya. Makanya siap-siap lo ya, nggih Pak. Muslimat mungkin juga gitu nanti. Iya betul. Ya, muslimat itu nanti mungkin dia tak apa-apa. Nah, sampai sekarang kalau mau yang kecamatan aja anak cabang itu nggak ada ketuanya kan? Ya yes, nggak apa-apa, nanti gini aja Bu, yang fatayat itu pasang jadi. Di sini gimana kok nggak? Ketua itu harus ada loh sebetulnya. Kalau nggak bisa cari orang sekretaris naik, nanti sekretaris ya bawahnya naik jadi sekretaris atau seperti. Oh, lu dia apa kok gitu ya, terpaksa apa ketua bersama. Makanya kalau ada apa-apa saya suruh naik. Ya. Memang itulah dinamika organisasi kita, khususnya di tingkat kecamatan ke bawah. Nggak bisa ideal gitu ya, ideal seperti itu. Lagi ranting ada anak ranting ya gak jalan. Ya nggak jalan Bu, rantingnya saja kan gitu. Itu kan kalau seandainya rantingnya sudah apa ya, sudah aktif, kemudian anak ranting buat anak ranting, ya itu secara konsep bagus. Tapi ketika praktik nggak semuanya bisa. Wong rantingnya saja loh nggak bisa hidup, apalagi buat itu kan hanya hitam di atas putih. Ya, ada ranting, ada anak ranting seperti itu. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah ngobrol ngalor ngidul. Sekarang ini dalam beberapa hari ke depan ini kan kita akan memasuki 99 tahun Nahdlatul Ulama. Besok tanggal 16 Rajab ini adalah ulang atau hari Nahdlatul Ulama yang ke-99. Bagaimana Bu jenengan terkait dengan ulang tahun Nahdlatul Ulama? Mungkin bisa ada pesan-pesan? Untuk ulang tahun kalau bisa ya, ini ulang tahun kan sudah dipusatkan ya. Itu di sini ya, mari kita buat semeriah-meriahnya dulu. Buat apa dibaan, buat apa namanya khatmul Quran. Kalau bisa itu di masjid-masjid kan tambah bagus. Tapi saat ini pandemi malih. Lah niku, lho niku diuripno. Jenenge virtuale kan kok banyak yang nanya ya. Oh, nggih. Ya mungkin seperti itu ya, nanti kita rancang seperti itu. Yang jelas ini kan apa suasananya apa ya, kayaknya corona kok muncul meneh. Sama nyeluk boni. Omikron. Jenengan sudah yang ketiga. Saya belum. Kemarin mau vaksin tapi kondisi masih belum fit, jadi saya dapat link dari apa itu Menkes, kemudian saya langsung ngisi, dapat tiket sudah, kemudian dapat tiket kok besoknya di desa itu Ipan, iya daftarlah aku soal tiket kok. Akhirnya kemarin itu saya ikut cek nomor gitu. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, demikian tadi obrolan saya dengan Bunda Haja Eti Sumari MS. Ngobrol apa saja, intinya adalah kami ingin berbagi inspirasi, gagasan, serta spirit pergerakan. Usia boleh lanjut, tapi khidmat pergerakan, kemaslahatan nggak boleh leren. Ojo leren dadi wong apik. Demikian kami atas nama saya, kebetulan hari ini pakai baju NU, begitu juga Bunda ya. Yayasan ulama juga. Oh ini iya. Yayasannya. Sengaja pakai ini karena rangkaian dari khidmat
peringatan Harlah Nahdlatul Ulama ke-99. Semoga Nahdlatul Ulama semakin maslahat barokah baik pada jamiyahnya maupun jamaahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Matur nuwun Bunda.